Ibuku dikunci oleh suamiku agar tidak bisa ikut acara ulang tahun anakku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu seharusnya menjadi hari yang penuh kebahagiaan. Hari ulang tahun ketiga Maira, anakku yang lucu dan ceria. Aku, Dinda, sudah merencanakan segalanya dengan penuh kasih. Aku ingin membuatnya sederhana, tanpa ribet, namun tetap berkesan. Aku membayangkan dekorasi rumah yang minimalis dengan beberapa balon dan kue ulang tahun buatan sendiri yang dipenuhi dengan cinta. Maira suka sekali dengan kue buatan neneknya, dan aku ingin menghadirkan momen kebersamaan keluarga. Namun, seperti biasa, rencanaku langsung kacau begitu Mas Yogi mulai terlibat. Mas Yogi, suamiku, tampaknya merasa tidak puas dengan apa yang sudah kuatur. Ia memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana sebuah acara ulang tahun harus dilaksanakan. Tanpa memberitahuku sebelumnya, ia tiba-tiba memesan catering mewah dari restoran ternama. Semua makanan enak dan serba mahal, dengan hidangan yang terlalu berlebihan untuk acara keluarga kecil seperti ini. Semua tamu undangan yang ia ajak juga bukan teman-teman kami, melainkan rekan bisnisnya yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku merasa ada yang aneh, tapi aku hanya bisa diam. Mas Yogi selalu menganggap bahwa dia yang memegang kendali atas segalanya, termasuk keputusan finansial. Aku yang bayar, jadi aku yang tentukan, ujarnya dengan nada yang agak dingin saat aku mencoba mengungkapkan ketidaksetujuanku. Kata-katanya seakan menegaskan bahwa posisiku sebagai istri tak cukup berarti untuk memengaruhi jalannya acara ini. Semua keputusan besar yang seharusnya menjadi hak kami berdua, pada kenyataannya, telah ia ambil sepihak. Aku merasa sangat tertekan. Sebagai seorang ibu yang ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, tentu aku berharap Maira bisa merayakan ulang tahunnya dengan penuh keceriaan, bukan dengan kesan yang berlebihan dan jauh dari kenyamanan yang biasanya ada di rumah kami. Namun, aku tak bisa menentang keputusan Mas Yogi karena dia selalu berhasil membuatku merasa kecil. Ditambah lagi, ibuku yang sudah lama tinggal bersama kami sejak ayah meninggal, terus membantuku menyiapkan acara. Dia tak hanya membantu menyiapkan dekorasi rumah, tetapi juga membuatkan kue ulang tahun untuk Maira, seperti yang selalu dia lakukan setiap tahun. Kue tersebut sederhana, tapi penuh dengan kenangan dan cinta. Aku yakin Maira pasti akan sangat senang. Namun, di saat ibuku sibuk menata kue di meja, Mas Yogi datang dan melihat dengan tatapan sinis. Seolah-olah, ia merasa bahwa semua yang ada di rumah ini tidak sesuai dengan standar yang ia harapkan. Kue seperti itu tidak pantas untuk acara kita, ujarnya sambil menunjuk kue buatan tangan ibuku dengan ekspresi jijik. Suaranya begitu menusuk, membuat hatiku terasa berat. Aku hanya bisa menahan perasaan dan berusaha tidak melawan. Mas Yogi terus berusaha menunjukkan siapa yang berkuasa, siapa yang memegang kendali. Semua keinginannya harus dipenuhi, bahkan jika itu berarti merusak suasana hati orang-orang yang sudah ada dalam hidupku jauh sebelum dia datang. Aku merasa seperti tak dihargai, bahkan oleh orang yang seharusnya paling menghargai aku, suamiku. Aku tahu, ibuku juga merasa kecewa. Meskipun ia tak pernah mengeluh. Dia hanya mengangguk, tetap fokus pada kue yang sedang ia hias, mencoba mengabaikan kata-kata Mas Yogi yang begitu menyakitkan. Ketika aku mencoba berbicara dengannya lebih lanjut tentang perasaanku, Mas Yogi dengan tegas memotong. Jangan mengganggu aku sekarang, Dinda. Aku sibuk. Aku terdiam, seakan kata-kata itu mengunci mulutku rapat-rapat. Begitu mudahnya dia mengabaikan apa yang penting bagi kami, hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Aku merasa bingung dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Hari yang seharusnya penuh kebahagiaan untuk anakku, malah menjadi mimpi buruk yang akan terus membekas dalam ingatanku. Dalam sekejap, suasana rumah yang penuh dengan harapan berubah menjadi penuh ketegangan. Aku tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Mas Yogi telah menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Seorang pria yang lebih mementingkan gengsi dan citra daripada kebahagiaan keluarga. Acara ulang tahun Maira sudah berjalan setengah hari, namun suasananya jauh dari yang aku harapkan. Maira tampak senang, meskipun tak begitu banyak teman sebayanya yang datang.
Karena Mas Yogi lebih memilih mengundang kolega-koleganya yang kebanyakan adalah orang dewasa yang lebih tertarik pada percakapan bisnis daripada ikut bermain dengan anak-anak. Ibuku, yang selalu menjadi penyemangat kami di setiap acara keluarga, masih terlihat sibuk di dapur, membantu menyiapkan minuman dan cemilan. Ia selalu merasa bahagia ketika melihat cucunya tersenyum. Meskipun sejak kematian ayah, aku tahu dia sering merasa kesepian dan tidak terlalu dihargai. Aku berusaha mengabaikan rasa kesal yang terus menggerogoti hatiku dan fokus pada Maira. Namun perasaan itu tak bisa begitu saja hilang. Ketika aku melirik ke arah tamu-tamu yang hadir, aku merasakan ketegangan yang tak tertulis di udara. Seakan-akan semua orang tahu bahwa ada yang tidak beres, tetapi tak ada yang berani mengatakannya. Aku mulai merasa semakin terasing di rumah sendiri. Meski ini adalah rumahku dan keluargaku, aku merasa seperti orang luar yang tak punya suara. Mas Yogi tampak begitu nyaman dengan keputusannya, bahkan lebih menikmati perhatian dari tamu-tamu rekan bisnisnya daripada berinteraksi dengan kami, keluarganya. Aku hanya bisa memandangnya dengan perasaan hampa. Aku tahu, hubungan kami sedang berada di titik yang sangat rapuh, tapi aku berusaha menahan diri untuk tidak memikirkan lebih dalam. Ketika aku berjalan menuju ruang tamu untuk memeriksa tamu, aku merasa ada yang aneh. Suasana semakin riuh dengan percakapan dan tawa mereka yang terdengar jelas di luar, namun aku merasa kehilangan fokus. Ada sesuatu yang tidak beres. Saat aku melihat-lihat, aku menyadari sesuatu yang mencurigakan. Ibuku tidak ada di ruang tamu, padahal dia biasanya ikut berbicara dengan beberapa tamu atau setidaknya menyiapkan makanan untuk mereka. Aku berusaha mencari ibuku di seluruh rumah, memanggilnya dengan lembut, namun tak ada jawaban. Aku mulai merasa khawatir dan mencari ke kamar tidurnya. Setelah beberapa menit berjalan menyusuri koridor rumah, aku sampai di depan pintu kamar ibu. Ketika aku mencoba membuka pintunya, aku terkejut karena pintu itu terkunci. Aku mengetuknya pelan, memanggil nama ibu, namun tidak ada respon. Hatiku mulai berdebar kencang. Rasa cemas mulai merayap perlahan. Pintu kamar ibu biasanya tidak pernah terkunci, apalagi ketika acara seperti ini sedang berlangsung. Ada apa? Aku memutar gagang pintu beberapa kali, mencoba membuka kunci, tetapi tidak berhasil. Keadaannya semakin membingungkan. Aku mulai merasa tidak enak dan semakin panik. Aku kembali ke ruang tamu, mencari Mas Yogi. Ketika aku melihatnya sedang berbicara dengan seorang tamu, aku merasa harus segera menanyakan tentang hal ini. Aku melangkah mendekat dan menatapnya dengan cemas, mencoba menahan kegelisahan yang semakin membengkak. Mas Yogi, kenapa pintu kamar ibu terkunci? Tanyaku dengan nada yang sedikit lebih tegas dari biasanya. Aku bisa merasakan otot-otot leherku menegang, dan jantungku berdetak lebih cepat. Tak ada jawaban segera dari Mas Yogi. Dia hanya menatapku dengan wajah yang terkesan datar dan dingin, seolah-olah dia tidak merasakan ketegangan yang ada di dalam diriku. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, dia akhirnya menjawab, namun suaranya sama sekali tidak menunjukkan rasa khawatir, bahkan terdengar cukup tenang. Aku yang kunci. Aku tidak mau suasana jadi tidak terkendali, katanya dengan nada yang cukup acuh, seolah-olah itu adalah hal biasa baginya. Mas Yogi tidak mengungkapkan alasannya lebih lanjut, dan dia malah berbalik kembali berbicara dengan tamunya, seolah-olah aku tidak ada di sana. Perkataan itu membuatku tersentak. Kenapa harus ibuku yang harus dikendalikan? Suasana ulang tahun Maira ini sudah kacau sejak awal, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa Mas Yogi akan mengambil langkah sebesar ini. Hatiku terasa teriris, dan rasanya aku ingin menangis, tapi aku tahu aku harus tetap tenang. Aku tidak bisa membiarkan perasaan ini menguasai diriku, apalagi di depan tamu-tamu yang ada di sini. Aku ingin berlari ke kamar ibu, mencoba membukanya paksa, tetapi aku tahu itu hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Aku menatap Mas Yogi yang tampak begitu tidak peduli, dan aku merasa semakin terasing dalam hidupku sendiri. Perasaan sakit dan marah bercampur aduk di dadaku. Aku berjalan kembali ke pintu kamar ibu, memandang kunci yang terpasang di gagang pintu, merasa semakin tercekik oleh situasi ini. Apa yang sedang terjadi pada keluargaku? Mengapa semuanya menjadi begitu kacau? Di saat yang sama, aku merasa cemas akan keadaan ibu yang kini terperangkap di dalam kamar, sementara semua orang di luar tampak sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Aku tahu, ibuku bukanlah orang yang mudah mengeluh.
Dia pasti merasa terhina dan terluka oleh perlakuan Mas Yogi yang begitu kasar. Namun, dia tetap memilih diam. Ibu selalu begitu, menahan perasaan demi kebaikan orang lain. Dengan hati yang berat, aku melangkah menuju ruang penyimpanan di bagian belakang rumah untuk mencari kunci cadangan. Aku tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan ibu dari kunci yang telah mengurungnya. Tapi langkahku terasa berat, dan aku tahu, di balik tindakan kecil ini, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengguncang rumah tangga kami. Sebuah langkah yang mungkin akan membuat semuanya semakin rumit. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, aku akhirnya berhasil menemukan kunci cadangan di laci meja dapur. Perasaan cemas yang semula menguasai pikiranku kini berubah menjadi keputusan yang bulat. Aku harus membuka pintu kamar ibu dan membebaskannya, tidak peduli apapun yang terjadi. Hatiku masih berdebar, tetapi aku tahu aku tidak bisa membiarkan ibuku tetap terperangkap di dalam kamar hanya karena keinginan Mas Yogi yang egois. Aku berlari kembali ke kamar ibu, dengan kunci cadangan di tangan. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah dunia menghalangi langkahku. Namun aku berusaha menenangkan diri. Aku sampai di depan pintu kamar ibu dan memasukkan kunci cadangan ke dalam lubang kunci dengan gemetar. Suara kunci berputar itu seakan menggema di telingaku, menambah beban yang sudah terlalu berat. Saat pintu terbuka, aku langsung melihat ibuku duduk di sudut kamar. Wajahnya tertunduk, dan matanya yang sedikit berkaca-kaca menatap lantai. Seperti biasa, ia tidak mengeluh. Ia hanya diam, seolah-olah berusaha menahan semua perasaan yang memuncak dalam dadanya. Suasana kamar yang sepi itu seolah menegaskan kesedihan yang tak terucapkan. Ibuku selalu bisa menahan perasaannya, bahkan ketika semua orang di sekitarnya mengabaikan perasaannya. "Ibu," panggilku lembut, suara aku sedikit tersendat karena perasaan yang sulit untuk diungkapkan. "Ibu, kenapa ibu dikunci di sini?" Aku mencoba untuk menahan amarah yang mulai mendidih. Meskipun aku tahu ibu tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Itu semua salah Mas Yogi. Namun, perasaan kesal itu tetap saja mengalir, seperti sungai yang tak terbendung. Ibu mengangkat wajahnya perlahan, dan aku bisa melihat senyum tipis di wajahnya, meskipun jelas ada kesedihan yang mendalam di baliknya. "Tidak apa-apa, Nak," katanya dengan suara lembut yang selalu menenangkan hati, meskipun kali ini suara itu terdengar seperti berasal dari kejauhan. "Ibu tidak apa-apa. Yang penting Maira bahagia." Ibuku selalu seperti itu, selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain meskipun dirinya sendiri terluka. Dia tak pernah mau membebani orang lain dengan perasaannya, bahkan anaknya sendiri. Aku merasa seolah-olah dunia ini begitu tidak adil bagi ibu. Dia adalah orang yang paling berkorban, tetapi justru dia yang seringkali terabaikan, bahkan oleh keluarganya sendiri. Aku merasa hatiku semakin teriris mendengar kata-kata itu. Mas Yogi telah berhasil membuat ibu merasa tidak dihargai, bahkan dalam momen yang seharusnya penuh kebahagiaan ini. Perasaan terluka ibu yang selalu disembunyikan di balik senyum ikhlasnya kini menjadi beban yang tak mampu aku tanggung sendiri. Aku tahu, meskipun ibu tampak tegar di luar, dia pasti sangat terluka. Aku memeluknya dengan erat, berharap dia merasakan sedikit kehangatan dari pelukanku, yang mungkin bisa menghapuskan kesedihannya yang begitu dalam. Namun, suara langkah kaki terdengar di luar kamar, dan aku tahu itu adalah Mas Yogi. Aku menarik diri dari pelukan ibu dan segera berdiri, mencoba untuk menyembunyikan perasaan kecewaku yang semakin mendalam. Mas Yogi masuk ke kamar dengan ekspresi yang tak bisa aku baca, meskipun aku bisa merasakan hawa ketegangan yang begitu kuat. Ia menatap kami berdua dengan tatapan yang tajam, seolah-olah mencari alasan untuk mengkritik setiap langkah yang kami ambil. "Kenapa ibu di luar?" tanya Mas Yogi dengan nada yang tenang, namun ada ketegangan yang tak terbantahkan dalam suaranya. "Aku sudah bilang, jangan biarkan suasana jadi tidak terkendali." Dia berbicara seakan kami sedang merusak acara yang sudah ia rencanakan begitu sempurna, tanpa mempertimbangkan perasaan kami yang sebenarnya sedang terluka. Aku menatapnya, merasa semakin kesal. "Ini adalah rumah kami, Mas Yogi. Ibu berhak ada di sini, di tengah-tengah keluarga, bukan dikunci di kamar seperti itu." Suaraku hampir tidak bisa aku kendalikan, namun aku berusaha keras untuk tidak membiarkan emosiku menguasai diriku. Aku tahu, jika aku terus berargumen dengan Mas Yogi,
Situasi ini hanya akan semakin memburuk. Namun, aku tidak bisa diam begitu saja. Aku merasa terpojok, terjebak dalam hubungan yang penuh ketegangan ini. Mas Yogi hanya tersenyum dingin, senyum yang bahkan tidak mencapai matanya. Aku tidak mau acara ini jadi kacau, ujarnya lagi dengan sikap yang tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Aku hanya ingin semuanya berjalan lancar. Aku merasa dunia ini begitu tidak adil. Semua yang aku inginkan hanyalah kedamaian dan kebahagiaan bagi Maira, ibuku, dan aku. Tetapi Mas Yogi sepertinya lebih mementingkan citra dan gengsi di depan tamunya daripada kebahagiaan keluarganya sendiri. Segala keputusan yang ia buat selalu berfokus pada dirinya sendiri, tanpa memperhitungkan perasaan orang lain, terutama aku dan ibuku. Ibu, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya berkata dengan suara yang sangat pelan, "Sudahlah, Nak. Tidak usah dibesar-besarkan." Namun, kali ini aku bisa merasakan bahwa kata-kata ibu itu tidak lagi sekuat biasanya. Aku tahu dia mencoba menenangkan situasi, namun aku tidak bisa membiarkan Mas Yogi terus memanipulasi keadaan ini. Dia sudah melukai ibu, dan aku tidak akan tinggal diam. Namun, sebelum aku bisa berbicara lebih lanjut, Mas Yogi menatapku dengan tajam dan berkata, "Kita akan bicarakan ini nanti." Nada suaranya mengandung ancaman yang jelas, dan aku tahu bahwa ini bukanlah akhir dari semuanya. Aku merasa semakin tidak dihargai, dan aku mulai meragukan apakah hubungan ini masih bisa diperbaiki. Tapi untuk sekarang, aku hanya ingin memastikan ibuku merasa aman dan dihargai, meskipun untuk sementara waktu aku harus menghadapinya dalam diam. Acara ulang tahun Maira berjalan semakin kacau, meskipun di luar, para tamu tampaknya masih menikmati hidangan mewah yang sudah dipesan Mas Yogi. Aku berdiri di tengah-tengah ruangan, mencoba merasakan sedikit kebahagiaan di hari ulang tahun anakku, tetapi semua yang terjadi sejak pagi membuat perasaan ini terasa kosong. Maira, yang masih begitu kecil dan ceria, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar perayaan ini. Dia berlari ke sana kemari, mengajak teman-temannya bermain, tetapi aku bisa melihat di matanya ada kebingungan yang tak terucapkan. Maira seharusnya bahagia, dan aku berusaha sebaik mungkin untuk menjaga suasana hatinya, meskipun aku sendiri hampir tenggelam dalam perasaan yang bercampur aduk. Di sisi lain, ibuku juga terlihat berusaha untuk menjaga ketenangan, meskipun jelas ada ketegangan di antara kami. Meskipun ia tidak mengatakan apapun lebih jauh, aku tahu perasaan ibuku terluka, dan itu terasa di setiap gerakannya. Ibu kembali ke meja, menyusun piring-piring kosong, mencoba seolah-olah tidak ada yang salah. Namun, aku bisa merasakan ada jarak yang semakin besar antara kami, dan Mas Yogi semakin memperburuk keadaan dengan sikapnya yang sangat tidak peduli. Aku melihatnya berbicara dengan beberapa tamu, terkadang tersenyum dengan penuh percaya diri, namun hatiku semakin mendalam terasa dingin melihat kenyataan bahwa dia benar-benar tidak peduli dengan apa yang terjadi pada keluarganya. Di tengah keramaian itu, tiba-tiba Mas Yogi bangkit dari tempat duduknya dan meminta perhatian dari semua orang. Semua tamu langsung terdiam dan menoleh ke arahnya, sementara aku yang berdiri di dekat pintu masuk ruang tamu merasa tubuhku kaku. Mas Yogi memegang gelas minuman dengan tangan yang tenang, seolah-olah ia sedang mempersiapkan diri untuk berbicara dalam sebuah rapat besar. Aku tahu, ini bukan hal yang baik. Dia selalu melakukan hal seperti ini ketika dia merasa perlu menunjukkan kekuasaannya, untuk memastikan bahwa semua orang tahu siapa yang memegang kendali di rumah ini. "Tuan dan Nyonya sekalian," katanya dengan nada yang penuh wibawa, meskipun aku bisa merasakan ada ketegangan dalam suaranya, seperti seseorang yang berusaha menjaga citra di depan orang lain. "Maafkan saya, tapi saya ingin memberikan sedikit klarifikasi tentang keadaan di sini. Sebagai tuan rumah, saya merasa harus mengingatkan semua orang tentang pentingnya saling menghargai. Ada keluarga yang sepertinya tidak bisa menghargai tuan rumah dengan baik." Mas Yogi mengangkat alisnya dan menatap dengan tajam, seolah-olah setiap kata-katanya itu ditujukan langsung pada ibuku. Semua mata tertuju pada kami, dan suasana menjadi sangat hening, seolah seluruh dunia berhenti bergerak. Aku tertegun, merasa tubuhku seakan tertarik ke dalam lubang yang sangat dalam. Kata-katanya begitu menusuk, dan aku tahu siapa yang dimaksud dengan keluarga yang tidak bisa menghargai tuan rumah. Itu adalah ibuku. Aku bisa merasakan darahku mendidih.
Semua tamu yang hadir di sana tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Mereka hanya melihat apa yang dipertontonkan oleh Mas Yogi, seorang pria yang sangat ahli dalam menciptakan citra diri yang sempurna, meskipun kenyataannya jauh dari itu. Aku merasa dunia ini begitu tidak adil. Di tengah perayaan ulang tahun anakku, Mas Yogi malah memilih untuk mempermalukan ibuku di depan tamu-tamu yang bahkan tidak aku kenal. Semua ketegangan yang sudah terbangun sejak pagi kini meledak begitu saja. "Mas Yogi," teriakku, mencoba menghentikan dia. Tapi kata-kataku terasa lemah, seolah-olah tidak punya daya sama sekali di hadapan sikap otoriter yang begitu besar. "Kenapa kamu melakukan ini?" Aku ingin mengatakan lebih banyak, tapi suara itu tercekat di tenggorokanku. Aku merasa sangat terhina, bukan hanya karena apa yang dia katakan tentang ibuku, tetapi karena dia menempatkan keluargaku dalam posisi yang sangat memalukan hanya demi menjaga wajahnya di depan orang lain. Ibuku berdiri dengan tenang, mencoba menahan air mata yang hampir menetes. Aku bisa melihat matanya yang berkaca-kaca, tetapi dia tidak mengeluarkan suara. Dia tidak pernah ingin terlihat lemah di depan orang lain, terutama di depan tamu. "Tidak apa-apa, Nak," katanya dengan suara yang nyaris tidak terdengar, berusaha menenangkan aku meskipun aku tahu hatinya sedang hancur. "Tidak usah dipikirkan." Namun, aku tahu betul, itu semua hanya untuk menghindari konflik lebih lanjut. Ibu lebih memilih menahan perasaan daripada membuat suasana menjadi lebih buruk. Mas Yogi tidak menyadari dampak dari kata-katanya. Baginya, semua ini hanyalah sebuah cara untuk menunjukkan siapa yang memimpin, siapa yang punya kendali. Jika ada yang merasa tidak puas, saya rasa kita bisa membicarakan ini nanti, di luar acara ini, tambahnya dengan sikap yang lebih dingin, seolah-olah masalah ini hanya sepele, hanya soal perasaan orang-orang yang ada di sekitar dirinya yang tidak berharga dibandingkan dengan apa yang menurutnya lebih penting. Semua tamu, yang tak tahu menahu tentang apa yang sedang terjadi di rumah tangga kami, hanya tersenyum canggung, beberapa terlihat tidak nyaman, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Di saat itu, aku merasa seperti sedang terjebak dalam cengkeraman dunia yang sangat asing. Aku ingin marah, ingin berteriak sekeras-kerasnya, tetapi aku tahu ini bukan saatnya. Semua orang yang hadir di sana hanya melihat penampilan luar, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati kami. Aku memandang ibu, yang sekarang hanya bisa tersenyum masam, berusaha menahan sakit yang semakin terasa. Aku merasa sangat kecil, tidak berdaya di rumah sendiri. Ketika Mas Yogi kembali duduk, dan acara yang sudah terasa canggung itu dilanjutkan dengan kesunyian yang berat, aku hanya bisa berdiri di sana, menatap ibuku yang perlahan kembali ke meja dengan tatapan kosong. Aku tahu, ini bukan hanya sebuah konflik keluarga yang bisa diselesaikan dengan cepat. Mas Yogi telah menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, dan aku mulai menyadari bahwa aku tak akan bisa tinggal diam lebih lama lagi. Malam itu, setelah para tamu meninggalkan rumah dengan senyum-senyum canggung dan percakapan yang terputus-putus, suasana di dalam rumah kami berubah menjadi sangat mencekam. Maira sudah tidur di kamarnya, tertidur lelap setelah hari yang penuh kegiatan. Namun aku masih merasa seolah dunia ini penuh dengan ketegangan yang tak terucapkan. Semua yang terjadi hari itu, terutama perlakuan Mas Yogi terhadap ibuku di depan tamu, terasa seperti pukulan yang sangat keras. Aku ingin sekali menenangkan diri, tetapi ketika aku memasuki ruang tamu, aku sudah bisa merasakan kehadiran Mas Yogi yang tengah duduk di sofa dengan ekspresi dingin. Tidak ada kata-kata, hanya hening yang terasa sangat berat. Aku berjalan mendekat, berusaha mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. Namun, sebelum aku sempat berbicara, Mas Yogi sudah lebih dulu memecah keheningan. "Kau tahu, kan, betapa sulitnya menjaga segala sesuatu tetap berjalan lancar dalam acara seperti ini," kata Mas Yogi dengan nada yang tidak mengandung sedikit pun empati. "Aku hanya ingin semuanya berjalan sempurna. Tapi ternyata, kau malah membiarkan ibumu merusak suasana." Aku terdiam sejenak, merasakan darahku yang mendidih. "Aku yang merusak suasana," jawabku dengan nada yang tajam. "Kau yang merusak semuanya. Kau yang memutuskan mengunci ibu di kamar, membuatnya merasa terasing, dan kau malah mempermalukannya di depan orang-orang. Semua ini gara-gara keinginanmu untuk menunjukkan siapa yang punya kekuasaan." Suaraku terasa semakin keras. Tidak bisa aku tahan lagi. Semua yang terpendam selama ini, semua rasa sakit yang kumiliki,
akhirnya meledak begitu saja. Mas Yogi berdiri dengan cepat, mendekatiku dengan wajah yang mulai memerah, matanya yang biasanya tajam kini terlihat dipenuhi amarah. "Jangan bicara seolah-olah aku salah, Dinda," teriaknya, suaranya menggelegar di seluruh ruangan. "Aku yang bekerja keras untuk memberi kalian semua ini, rumah ini, makanan, hidup yang layak. Apa yang kau lakukan? Hanya mengikuti ibu yang seharusnya sudah tidak ada di sini lagi." Aku merasakan tiap kata-kata itu seperti cambukan yang menyakitkan. Tiba-tiba aku merasa begitu kecil, begitu tak berdaya, meskipun aku tahu aku tidak salah. Aku memandangnya dengan perasaan yang bercampur aduk, marah, terluka, dan kecewa. "Ibu hanya ingin melihat cucunya, Mas," jawabku, berusaha menahan air mata yang hampir keluar. "Dia sudah merawat kita sejak ayah meninggal. Dia tidak pernah meminta apa-apa selain bisa ada di sini, bersama kami. Tapi kau malah menguncinya seperti dia adalah orang asing. Itu bukan tindakan seorang kepala keluarga, Mas. Itu tindakan seseorang yang tidak peduli dengan keluarga yang seharusnya ia lindungi." Suaraku pecah di akhir kalimat itu, dan aku tahu aku tidak bisa lagi menahan semua perasaan ini. Mas Yogi menganggap diriku lemah. Tapi kali ini aku tidak akan diam begitu saja. Mas Yogi mengangkat tangannya, tampaknya ingin menampar aku atau mengusirku, tapi dia terhenti sejenak, menatapku dengan mata yang penuh kebencian. "Kau terlalu terbawa perasaan, Dinda," teriaknya. "Kau terlalu terikat pada ibumu, seakan-akan dia lebih penting daripada keluarga kecil kita ini." Kata-kata itu seperti pisau yang menembus hatiku. Aku tahu Mas Yogi selalu merasa seperti dia adalah kepala rumah tangga yang berhak memutuskan segala sesuatu. Tetapi ketika dia menganggap ibuku, yang sudah menua dan tidak banyak memiliki, sebagai sesuatu yang tidak penting, aku merasa dunia ini semakin tidak adil. "Aku tidak bisa hidup seperti ini, Mas," jawabku, menahan perasaan yang hampir meledak. "Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Apa yang terjadi dengan kita? Apa yang terjadi dengan keluarga ini? Kita sudah kehilangan arah, Mas. Dan aku tidak bisa melanjutkan seperti ini." Mas Yogi tampaknya mulai kehilangan kendali. "Kalau begitu, mungkin kita memang tidak cocok," katanya dengan nada yang jauh lebih kasar. "Kalau kau lebih memilih ibumu daripada aku, maka kita sudah selesai. Aku tidak akan hidup dengan seseorang yang lebih mementingkan orang lain daripada keluarganya sendiri." Kata-kata itu keluar begitu cepat, begitu kejam, seolah-olah dia memang sudah lama ingin mengatakannya. Namun, aku tidak terkejut. Aku sudah mulai merasakan bahwa Mas Yogi tidak pernah benar-benar mengerti apa arti keluarga. Semua yang dia pedulikan adalah dirinya sendiri dan citra yang ia ingin pertahankan di luar sana. Aku bisa merasakan air mata yang mulai menggenang di mataku, tetapi aku berusaha keras untuk menahannya. Aku tidak bisa menangis di hadapannya, tidak sekarang. Aku tidak akan memilih antara ibuku atau kamu, Mas. Tapi aku tidak akan membiarkan ibuku dihina dan diperlakukan seperti ini. Ibu sudah cukup menderita. Mas Yogi terdiam beberapa saat, wajahnya merah padam, matanya berkaca-kaca karena marah. Tapi dia tidak bisa lagi berkata apa-apa. Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin tebal di antara kami, seolah-olah hubungan ini sudah berada di titik akhir. Perdebatan kami itu berlangsung berjam-jam, saling menyalahkan, saling melukai, sampai akhirnya aku tidak bisa lagi melanjutkan percakapan ini. Aku pergi dari ruang tamu, meninggalkan Mas Yogi yang masih berdiri di sana, seolah kehilangan arah. Aku tahu, malam itu adalah titik balik dalam hidup kami. Dan entah bagaimana, aku merasa bahwa aku harus siap dengan konsekuensi apapun yang datang setelahnya. Pagi itu terasa seperti angin dingin yang berhembus ke seluruh tubuhku, membawa ketegangan yang tak terucapkan. Aku bangun lebih awal, mencoba menenangkan pikiran setelah pertengkaran hebat semalam. Maira masih terlelap di kamar, dan aku tahu aku harus membuat keputusan penting hari ini. Namun, ketika aku melangkah ke ruang tamu, aku segera merasakan suasana yang sangat berbeda. Mas Yogi sudah ada di sana, duduk dengan wajah serius, memandang keluar jendela dengan ekspresi yang sulit dipahami. Ada sesuatu yang berbeda tentang sikapnya pagi itu, lebih dingin, lebih terputus dari realitas yang ada. Aku mengambil napas dalam-dalam,
berusaha menenangkan diri. "Mas, kita harus bicara," kataku dengan suara yang lebih tenang daripada semalam. Aku tahu bahwa hubungan kami sudah sampai pada titik di mana kata-kata tidak lagi bisa menyelesaikan masalah. Tapi tetap saja aku merasa perlu menyampaikan sesuatu yang lebih dalam. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan akan amarahnya. Tidak bisa terus menerima perlakuan yang semakin membuatku merasa terasing di rumah ini. Mas Yogi menoleh ke arahku. Wajahnya tetap datar. "Aku sudah memikirkan semuanya, Dinda," jawabnya datar. "Tidak ada emosi di sana. Aku tidak mau lagi berbicara tentang itu. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi." Ada sesuatu yang aneh dalam nada suaranya, seolah-olah dia sudah membuat keputusan besar. Keputusan yang aku tidak tahu apa itu. Suasana menjadi semakin canggung. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, sesuatu yang sangat berat, seperti hujan yang sudah menunggu waktu untuk turun. Tiba-tiba, dia berdiri dan berjalan menuju pintu depan. Aku menatapnya dengan bingung, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Kamu mau kemana?" tanyaku, mencoba untuk mendapatkan kepastian. Namun, dia hanya melangkah tanpa memberi jawaban, seolah-olah dia tidak mendengarkan apa yang aku katakan. Aku mengejarnya, merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. "Mas, tolong bicara. Jangan hanya diam seperti ini," pintaku lagi, mencoba meraih tangannya. Tetapi Mas Yogi berbalik dengan tatapan yang tajam dan penuh kebencian, memandangku dengan mata yang sudah kehilangan segala bentuk kasih sayang. "Jangan ikut campur lagi, Dinda," teriaknya, suaranya menggema di seluruh ruangan. "Aku sudah cukup dengan sikapmu yang terus-menerus mempertahankan ibumu yang tidak tahu diri itu. Aku akan lakukan apa yang aku rasa benar untuk keluarga ini." Kata-kata itu terdengar begitu kejam, dan hatiku seakan dipenuhi oleh rasa sakit yang mendalam. Aku terdiam, seolah-olah terjebak dalam keheningan yang mengerikan. Aku tahu apa yang akan terjadi, dan perasaan itu sangat mengguncang diriku. Mas Yogi melangkah ke arah pintu, membuka kunci dengan dingin, dan kemudian tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengubah kunci rumah. Aku merasa seperti ada yang terlepas dari genggamanku. "Apa yang kamu lakukan, Mas?" Aku hampir tidak bisa mengucapkan kata-kata itu karena rasa syok yang mendalam. Aku merasa tubuhku mulai melemas, tetapi aku berusaha untuk tetap berdiri tegak. Mas Yogi berbalik, matanya menyala dengan kebencian yang tak terbendung. "Kunci rumah sudah aku ganti, Dinda. Ibu tidak akan bisa masuk lagi," katanya dengan senyum tipis yang tidak memiliki kebahagiaan sedikitpun. "Aku sudah cukup memberi toleransi. Aku tidak ingin rumah ini dirusak lebih lanjut." Aku terdiam, mematung, tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja dia katakan. "Ibu tidak akan bisa masuk? Rumah ini sudah berubah menjadi sesuatu yang begitu asing. Aku merasa seperti aku dan ibuku bukan lagi bagian dari kehidupan yang kami jalani bersama. Ini lebih dari sekadar pengusiran. Ini adalah sebuah pernyataan dari Mas Yogi bahwa dia tidak akan memberi ruang lagi bagi orang yang tidak dia sukai." "Mas, ini tidak benar," kataku dengan suara tercekat, berusaha mencegah keputusan yang sangat menyakitkan ini. "Ibu tidak pernah mengganggu kita. Dia hanya ingin melihat cucunya bahagia. Apa yang salah dengan itu?" Tetapi Mas Yogi hanya mengangkat bahu dan menjawab dengan nada yang sangat dingin. "Aku tidak peduli. Ibu tidak punya tempat di sini lagi. Kalau kau lebih memilih dia daripada aku, maka pilihannya sudah jelas." Aku merasa kepalaku berputar. Setiap kata yang keluar dari mulut Mas Yogi semakin membuatku merasa terjebak dalam ketidakberdayaan. Aku tahu dia sangat egois, tetapi tidak pernah aku membayangkan dia bisa begitu jauh melangkah, membuat keputusan yang begitu kejam. Aku tidak pernah berpikir dia akan mengubah kunci rumah dan mengusir ibuku seperti itu. Aku tahu jika aku tidak melakukan sesuatu, ibuku akan terjebak di luar tanpa tempat tinggal. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa aku terima. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berlari keluar menuju pintu depan, mencoba untuk mencari cara agar ibu tidak terjebak di luar. Ketika aku mencapai pasar tempat ibu biasanya berbelanja, aku melihatnya di kejauhan, berjalan dengan langkah pelan membawa keranjang belanjaan. Senyum ibu yang selalu cerah kini tampak sedikit pudar. Aku berlari menghampirinya, dan sesaat aku merasa terjebak antara dua dunia. Antara perasaan ibu yang tidak bisa aku sakiti dan kenyataan pahit yang sedang aku hadapi di rumah. "Ibu,
Panggilku dengan suara gemetar, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Ibu harus kembali ke rumah sekarang juga. Mas Yogi sudah mengganti kunci rumah. Ibu tidak bisa masuk. Ibu menatapku dengan tatapan kosong, seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja aku katakan. Apa maksudmu, Nak? Kenapa Yogi melakukan itu? Tanyanya dengan suara yang sangat lembut, seolah-olah dia tidak ingin percaya dengan kenyataan yang ada. Aku bisa melihat ada kepedihan di mata ibu, tetapi dia hanya diam, tidak mengeluh sedikit pun. Aku bisa merasakan betapa beratnya perasaan ibu, yang sudah lama berjuang untuk keluarga ini, harus menerima perlakuan seperti ini. Aku menggenggam tangan ibu dengan erat, berusaha menguatkannya. Ibu tidak salah. Aku akan bawa ibu menginap di rumah saudara kita dulu. Kita akan cari solusi. Jangan khawatir, ibu. Aku tidak akan biarkan ibu terlantar. Namun, di dalam hati, aku tahu ini adalah langkah yang sangat berat. Ini adalah titik di mana semuanya berubah, dan aku harus memutuskan untuk tidak menyerah pada penganiayaan yang dilakukan Mas Yogi, meskipun itu berarti harus pergi dari rumah yang selama ini kami anggap sebagai tempat tinggal. Kami pun melangkah pergi dari rumah, menuju ke tempat yang lebih aman. Di dalam perjalanan, aku tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan ketidakpastian. Tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan ibuku tersakiti lebih lanjut, bahkan jika itu berarti aku harus berpisah dari Mas Yogi. Keputusan untuk pergi dari rumah itu bukanlah keputusan yang mudah. Aku merasa seolah-olah aku sedang meninggalkan sebagian besar hidupku di belakang. Namun di saat yang sama, aku tahu bahwa tinggal lebih lama di sana hanya akan membawa lebih banyak penderitaan. Aku merasa seperti dunia yang kubangun bersama Mas Yogi selama bertahun-tahun runtuh begitu saja. Rumah yang kami huni selama ini kini terasa begitu asing, tidak lagi memberi rasa aman dan damai. Aku tahu, aku harus melindungi ibuku, dan itu adalah keputusan yang paling penting. Namun, meski begitu, ada rasa kehilangan yang begitu dalam, rasa takut akan ketidakpastian yang akan datang. Disinilah titik balik kami dimulai, saat aku memutuskan untuk membawa ibu ke rumah saudara. Kami berdua duduk di kursi belakang mobil, menatap jalanan yang berlalu dengan cepat, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut kami. Ibu, yang biasanya selalu penuh dengan percakapan dan tawa, kali ini hanya terdiam, seolah dia merasa terluka lebih dalam dari yang bisa aku pahami. Aku bisa merasakan ketenangannya yang berbeda, seolah dia mencoba menerima kenyataan bahwa kami sudah berada di luar rumah yang selama ini kami panggil rumah. Meski dia tidak mengatakannya, aku tahu ibu merasa sedih, terhina, dan mungkin juga takut. Selama ini, dia selalu berusaha menjadi sosok yang kuat, yang tidak ingin merepotkan siapapun. Tapi kali ini, dia hanya diam, membiarkan semuanya terjadi begitu saja. Aku menatap ibu dari kaca spion, dan meski wajahnya tidak memperlihatkan banyak ekspresi, aku bisa melihat kesedihan yang mendalam di matanya. Ibu tidak usah khawatir, kataku dengan lembut, mencoba memberi sedikit kelegaan. Kita hanya perlu waktu. Kita akan mulai lagi dari awal, dan aku akan pastikan kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Namun, ibu hanya mengangguk pelan, seolah mencoba untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku tahu, meski kata-kataku terdengar menenangkan, kami berdua masih terperangkap dalam perasaan yang sulit diungkapkan, perasaan kehilangan, kebingungan, dan rasa terpinggirkan. Sesampainya di rumah saudara, kami disambut dengan kehangatan yang sudah lama tidak kami rasakan. Namun, meski mereka menyambut kami dengan tangan terbuka, aku tahu ada sesuatu yang hilang. Tidak ada lagi suasana rumah yang aku kenal. Tidak ada lagi keakraban yang dulu selalu ada. Kami berdua hanya berdiam diri, menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru ini, sementara Mas Yogi di rumah kami yang lama tetap dengan egonya, menganggap bahwa semua ini adalah masalahku yang harus diselesaikan. Tidak ada satu kalimat pun dari dirinya yang memintaku kembali, bahkan setelah keputusan besar ini diambil. Seakan-akan, dia sudah memutuskan bahwa aku dan ibuku bukan lagi bagian dari hidupnya. Pada malam hari, setelah kami semua makan malam, aku duduk sendiri di kamar saudara, merenung, sementara Maira sudah terlelap. Ada begitu banyak hal yang harus kupikirkan, tentang masa depan, tentang Maira, tentang hubungan kami yang semakin hancur. Aku tahu, keputusan untuk meninggalkan Mas Yogi bukanlah hal yang mudah,
tetapi terkadang, kita harus memilih untuk menjaga kehormatan dan harga diri kita sendiri. Meski itu berarti kita harus mengorbankan hal-hal yang paling kita sayangi. Aku menghela napas panjang, berusaha meyakinkan diriku bahwa aku telah mengambil langkah yang benar. Namun, meski aku mencoba menenangkan diri, perasaan tidak tenang tetap mengganggu pikiranku. Aku tahu, ini bukanlah akhir dari segalanya, dan keputusan ini akan membawa konsekuensi yang lebih besar. Akan ada saat-saat sulit, pertanyaan yang harus dijawab, dan kebingungan yang harus diselesaikan. Tapi aku tahu, aku harus berjuang demi kebahagiaan ibu dan Maira. Jika aku terus terjebak dalam hubungan dengan Mas Yogi, aku takut kami akan kehilangan lebih banyak lagi. Dan aku tidak ingin itu terjadi. Ibu berhak mendapatkan ketenangan, dan Maira berhak tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, bukan dalam ketegangan dan kebohongan. Hari-hari berikutnya di rumah saudara kami berjalan dengan lebih tenang. Meskipun aku masih merasa ada kekosongan yang besar. Aku mencoba untuk tidak terlalu banyak berpikir tentang apa yang terjadi di rumah. Meskipun di dalam hati, aku tahu Mas Yogi tidak akan membiarkan aku pergi begitu saja tanpa usaha untuk memperbaikinya. Namun, aku tidak ingin terjebak dalam pola yang sama lagi. Aku sudah cukup dengan janji-janji kosongnya dan perlakuan yang tidak adil. Aku harus kuat, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk ibuku dan Maira. Suatu pagi, ketika aku sedang mempersiapkan sarapan di dapur, teleponku berdering. Aku melihat layar, dan hatiku berdegup kencang begitu melihat nama Mas Yogi muncul di sana. Aku sempat ragu untuk mengangkatnya, namun pada akhirnya aku memutuskan untuk menjawab. "Dinda, kita perlu bicara." Suara Mas Yogi terdengar dari ujung telepon. Nada suaranya tidak seperti biasanya, lebih lembut, lebih penuh dengan keputusasaan. "Tolong kembali. Kita selesaikan ini bersama." Aku terdiam, hatiku bergejolak. Aku merasa marah, kecewa, dan juga lelah. Tetapi, meski begitu, ada rasa penasaran yang mengusikku. Akan berakhir seperti apa lagi jika kami berusaha untuk menyelesaikannya bersama lagi? Aku tidak bisa begitu saja melupakan semua yang telah terjadi. Namun, aku juga tahu bahwa inilah titik balik yang sebenarnya. Aku harus memutuskan, apakah aku akan kembali ke rumah yang sama dan mencoba memperbaiki semuanya, atau apakah aku akan terus berjalan sendiri dengan ibu dan Maira, jauh dari segala penderitaan yang dibawa oleh Mas Yogi. Aku menatap ponselku, berpikir sejenak. "Kita akan bicarakan itu nanti," jawabku akhirnya. Meskipun dalam hatiku, aku merasa ragu apakah itu akan menjadi solusi yang terbaik. Titik balik ini bukan hanya tentang keputusan untuk kembali atau tidak, tetapi juga tentang menemukan kekuatan dalam diriku sendiri untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Aku tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, aku tidak bisa kembali ke kehidupan yang penuh dengan ketegangan dan kebohongan. Sekali lagi, aku harus memilih untuk menjaga hati kami, meski itu berarti mengambil langkah yang paling sulit dalam hidupku. Hari-hari yang kami jalani setelah meninggalkan rumah Mas Yogi terasa sepi namun penuh dengan ketenangan. Ibu mulai merasa lebih ringan, meskipun masih ada kesedihan yang menggelayuti hatinya. Aku bisa melihatnya berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru. Kami, bertiga, aku, ibu, dan Maira, berusaha mengisi hari-hari dengan rutinitas sederhana yang selalu kami rindukan. Maira, meski kecil, mulai terlihat lebih ceria, jauh dari ketegangan yang pernah ada di rumah. Ada kedamaian yang mengalir dalam setiap langkah kami, dan aku tahu itu adalah harga yang pantas kami dapatkan setelah semua cobaan yang kami hadapi. Pada suatu sore, ketika aku sedang duduk bersama ibu di teras rumah saudara, teleponku berdering. Aku tidak perlu melihat layar untuk tahu siapa yang menghubungiku. Nama Mas Yogi sudah cukup jelas muncul di dalam pikiranku. Ada perasaan cemas yang tiba-tiba muncul, meskipun aku berusaha keras untuk mengabaikannya. Apakah dia masih mencoba untuk menghubungiku dengan harapan aku akan kembali? Atau apakah dia hanya ingin memberi kabar lebih lanjut tentang kehancuran yang sedang dia alami? Dengan hati yang berdebar, aku mengangkat telepon itu. "Dinda, aku tahu aku sudah melakukan banyak kesalahan. Aku ingin minta maaf." Suara Mas Yogi terdengar lemah dan penuh penyesalan. Dia tidak lagi berbicara dengan nada dingin dan penuh kontrol seperti yang dulu. Kini, suaranya terdengar rapuh,
seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah perjuangan besar bagi dirinya. Aku nggak mau kehilangan kamu dan Maira, Din. Aku tahu aku salah, dan aku sadar. Aku tidak bisa memperbaiki semuanya dengan hanya meminta maaf. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Akan kubuktikan kalau aku benar-benar menyesal. Aku terdiam beberapa detik, mencoba mengendalikan emosi yang datang begitu mendalam. Perasaan kesal, kecewa, dan lelah kembali menghantui pikiranku. Aku sudah cukup mendengarkan kata-kata kosong seperti ini, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya kali ini yang membuatku ragu. Apakah dia benar-benar menyesal? Ataukah ini hanya lagi-lagi permainan untuk membuat aku merasa kasihan dan kembali kepadanya? Aku tahu aku tidak bisa begitu saja terjebak dalam rasa kasihan atau penyesalan yang datang terlalu terlambat. Aku tahu kamu menyesal, Mas. Jawabku dengan suara yang tegas, meski ada rasa sakit yang mengendap di dada. Tapi itu tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Kamu sudah menghancurkan terlalu banyak hal, bukan hanya bisnis, tapi juga keluarga kita. Aku sudah memutuskan untuk tidak kembali ke hidup itu. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan pengkhianatan. Aku akan mengurus perceraian kita segera. Mas Yogi terdiam sejenak, dan aku bisa mendengar hembusan napas panjang di ujung telepon. Dinda, tolong jangan seperti itu. Aku ingin berubah, aku ingin memperbaiki semuanya. Perasaan campur aduk kembali muncul di dalam hatiku. Rasa marah, kecewa, dan sekaligus sedikit iba. Aku merasa lelah mendengar permintaan maaf yang selalu datang terlambat, dan meskipun dia menyesal, aku tahu itu tidak akan cukup untuk mengembalikan semuanya. Mas, tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku dan ibu sudah memilih jalan kami sendiri. Kami tidak bisa terus hidup di bawah bayang-bayang kesalahanmu. Aku merasa hatiku semakin keras seiring dengan setiap kata yang kuucapkan. Ini bukan hanya tentang Mas Yogi, ini tentang menjaga harga diri kami, tentang memberi ibu kehidupan yang lebih baik tanpa ada tekanan dan rasa sakit yang selama ini kami alami. Aku sudah memutuskan, dan keputusan itu adalah yang terbaik. Aku harap kamu bisa belajar dari semuanya, Mas. Tapi itu tidak berarti aku harus kembali dan memperbaiki segalanya untukmu. Setelah beberapa detik yang hening, suara Mas Yogi terdengar lebih lemah, lebih tertekan. Aku tahu, Dinda. Aku sudah tahu aku telah kehilanganmu. Aku hanya berharap ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya, meskipun aku tahu itu sudah terlambat. Telepon itu akhirnya terputus, dan aku merasa ada beban berat yang terangkat dari pundakku. Meskipun percakapan itu terasa menyakitkan, aku tahu bahwa itu adalah langkah yang tepat. Aku tidak bisa kembali ke hidup yang penuh dengan ketegangan, kebohongan, dan pengkhianatan. Aku dan ibu, kami sudah cukup mengalami penderitaan. Mas Yogi harus menghadapi akibat dari tindakan-tindakannya, dan meskipun aku merasa iba, aku tahu bahwa karma sedang bekerja dengan cara yang tak terduga. Setelah itu, kehidupan kami berlanjut dengan lebih tenang. Ibu mulai merasa lebih nyaman, meskipun ada saat-saat di mana dia masih teringat tentang Mas Yogi dan kehidupannya yang dulu. Namun, kami belajar untuk melangkah maju, untuk mencari kebahagiaan di tengah-tengah segala kesulitan. Maira pun mulai tumbuh lebih ceria, seolah-olah dunia di sekitarnya menjadi lebih ringan tanpa ketegangan yang dulu selalu ada di rumah kami. Kami membangun kehidupan baru, meski sederhana, tapi penuh dengan kedamaian yang tidak pernah kami rasakan sebelumnya. Mas Yogi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Tapi satu hal yang pasti, penyesalan yang datang terlambat tidak akan pernah cukup untuk mengembalikan apa yang telah hilang. Karma sudah mulai bekerja, dan dia harus menanggungnya. Setelah percakapan itu, hidup kami kembali berjalan dengan ritme yang lebih stabil, meskipun tidak sepenuhnya bebas dari rasa cemas yang kadang-kadang muncul, terutama ketika aku memikirkan tentang Maira dan masa depannya. Meskipun kami sudah jauh dari Mas Yogi, aku tahu bahwa banyak hal yang belum selesai. Ada bagian dalam diriku yang merasa bahwa perpisahan itu tidak semudah yang aku bayangkan. Meskipun kami sudah berada di tempat yang lebih damai dan jauh dari pertengkaran, masih ada bekas luka yang belum sembuh sepenuhnya, baik untuk ibu maupun untuk diriku sendiri. Namun, kami berusaha keras untuk terus melangkah maju. Hari-hari yang kami jalani di rumah saudara kami semakin terasa nyaman, meskipun tidak mudah. Kehidupan yang dulu penuh dengan ketegangan,
kini digantikan dengan ketenangan yang tidak pernah kami rasakan sebelumnya. Ibu bisa tidur dengan nyenyak, tidak lagi terjaga oleh teriakan atau perasaan tertekan yang datang dari rumah Mas Yogi. Maira, meskipun belum sepenuhnya mengerti apa yang telah terjadi, mulai menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan yang lebih nyata. Dia kembali ceria, tawa kecilnya sering menggema di rumah, dan itu adalah suara yang sangat aku rindukan. Namun, meskipun segala sesuatunya tampak baik-baik saja, kenyataan bahwa Mas Yogi masih berusaha untuk menghubungiku tidak pernah hilang. Aku bisa merasakannya melalui pesan-pesan yang terus datang, meskipun dia tidak pernah memaksaku untuk kembali. Pesan-pesan itu selalu terdengar penuh penyesalan, seperti sebuah permohonan maaf yang tak pernah berhenti. Setiap kali aku membacanya, hatiku bergejolak, antara rasa kasihan, kesal, dan bingung. Aku sudah cukup banyak memberi kesempatan, dan aku tahu bahwa dia harus belajar untuk menghadapinya sendiri. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku bertanya-tanya apakah dia benar-benar berubah, atau hanya mencari cara untuk memperbaiki keadaan demi kepentingannya sendiri. Suatu hari, di pagi yang biasa, teleponku berdering lagi. Kali ini, bukan Mas Yogi yang menghubungiku, melainkan seorang teman lama yang bekerja dengan Mas Yogi. Suaranya terdengar terburu-buru, seperti ada sesuatu yang mendesak. Dinda, ada yang ingin Mas Yogi bicarakan denganmu. Dia meminta maaf lagi, dan dia bilang dia tidak akan bisa hidup tenang sebelum kamu memaafkannya. Dia benar-benar berubah kali ini, Dinda, ujar teman itu dengan nada serius. Aku terdiam sejenak, memproses kata-kata yang baru saja aku dengar. Meskipun aku tahu betapa sulitnya menghadapinya, ada sesuatu yang membuatku ragu. Mas Yogi selalu begitu, penuh janji dan kata-kata indah, tetapi entah kenapa, aku selalu merasa bahwa ada agenda tersembunyi di balik setiap perkataannya. Dia mungkin menyesal sekarang, tapi apakah itu berarti dia benar-benar berubah? Apakah perubahan itu akan bertahan, atau hanya sementara, sampai dia merasa situasi kembali terkendali? Aku mulai mempertanyakan apakah ini ujian kedua. Sebuah ujian yang harus aku hadapi untuk memastikan apakah aku bisa benar-benar memaafkan dan memberi kesempatan kedua, atau apakah aku akan jatuh ke dalam siklus yang sama sekali lagi. Aku tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah. Jika aku memberi kesempatan kedua padanya, itu berarti aku harus siap untuk membuka pintu hatiku kembali, membuka kemungkinan untuk kembali bersama, sesuatu yang terasa sangat sulit setelah semua yang terjadi. Tapi, jika aku menolaknya, apakah aku akan merasa tenang dengan keputusan itu? Apakah aku akan bisa menghadapinya tanpa rasa bersalah? Tanpa rasa bahwa mungkin aku bisa memberinya kesempatan untuk benar-benar berubah? Semua pertanyaan itu muncul begitu saja, dan semakin aku merenungkannya, semakin aku merasa bingung dan terombang-ambing. Dengan perasaan yang tak menentu, aku akhirnya memutuskan untuk bertemu dengannya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku merasa bahwa pertemuan ini penting untuk menentukan langkah selanjutnya. Aku harus memastikan bahwa keputusan yang kuambil nanti bukan karena rasa kasihan, melainkan karena aku benar-benar yakin bahwa dia telah berubah. Meskipun aku tahu bahwa ini adalah keputusan besar, aku merasa bahwa aku perlu tahu apakah perubahan yang dia maksudkan benar-benar tulus, ataukah hanya sekadar kata-kata kosong yang dia ucapkan untuk mendapatkan kembali apa yang dia telah hilangkan. Saat pertemuan itu tiba, aku merasa cemas, bahkan sedikit takut. Aku tidak tahu bagaimana dia akan menyambutku, atau apakah dia akan menunjukkan wajah asli yang selama ini tersembunyi. Ketika aku melihat Mas Yogi duduk di meja kafe kecil yang kami pilih untuk bertemu, aku melihat sosok yang berbeda, bukan lagi pria yang dulu tampak begitu kuat dan penuh dengan keyakinan diri. Wajahnya tampak lebih tua, dengan kerutan-kerutan yang semakin jelas, dan matanya yang dulu penuh dengan kecerdikan, kini tampak kosong dan penuh penyesalan. "Terima kasih sudah datang," katanya. Suaranya terdengar lebih lembut dari yang aku duga. "Aku tahu aku telah menghancurkan banyak hal dalam hidupmu, dan aku tidak tahu bagaimana bisa memperbaikinya. Tapi aku ingin mencoba. Aku tidak bisa hidup dengan perasaan bersalah ini lagi, Dinda." Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari tahu apakah ada ketulusan dalam kata-katanya. Rasanya sulit untuk mempercayainya setelah semua yang dia lakukan. "Mas Yogi," kataku dengan suara yang penuh penekanan, "aku tidak tahu apakah kamu benar-benar berubah,
Atau apakah ini hanya sebuah upaya untuk memperbaiki keadaan karena kamu merasa kehilangan semuanya? Tapi aku harus jujur padamu. Aku sudah lelah. Aku sudah terlalu banyak memberi kesempatan. Dan aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Lagi pula sebentar lagi kita akan menghadapi sidang perceraian kami. Aku benar-benar sudah yakin dengan keputusanku. Dia menunduk, seolah berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Aku tahu, Dinda. Aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang telah aku lakukan. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak akan pernah berhenti berusaha memperbaiki diriku. Aku sadar sekarang, bahwa aku kehilangan banyak hal yang paling berharga dalam hidupku, termasuk dirimu dan Maira. Aku merasa kebingunganku semakin dalam. Apakah aku bisa mempercayainya? Apakah ini benar-benar ujian kedua yang harus aku hadapi untuk menentukan apakah aku bisa memaafkannya? Atau apakah ini adalah kesempatan terakhir bagi kami untuk memperbaiki segalanya? Di tengah perasaan campur aduk itu, aku tahu satu hal, keputusan ini akan menentukan arah hidup kami selanjutnya. Dan aku harus memastikan bahwa aku tidak membuat kesalahan yang sama. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Mas Yogi berusaha untuk menunjukkan perubahan. Mulai dari hal-hal kecil seperti lebih sering menghubungiku dan menanyakan kabar Maira, hingga janji-janji besar yang dia buat untuk memperbaiki segala yang rusak. Awalnya, aku merasa ragu-ragu, tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai memberi kesempatan. Ibu juga mulai terlihat sedikit lebih tenang, meskipun ada kekhawatiran yang tetap mengendap di hatinya. Bagaimanapun, dia tahu betul siapa Mas Yogi yang sebenarnya, dan meskipun dia ingin melihat aku bahagia, dia juga khawatir jika aku terperangkap lagi dalam siklus yang sama. Hari demi hari berlalu, dan Mas Yogi tampaknya semakin berusaha keras untuk membuat perubahan. Dia tidak hanya menghubungiku, tetapi juga mulai lebih sering menemui Maira. Maira, yang pada awalnya ragu dan masih terasa takut dengan kehadiran ayahnya setelah semuanya yang terjadi, perlahan mulai menerima kehadirannya. Melihat itu, aku merasa sedikit lega, seolah ada sedikit harapan bahwa semuanya bisa kembali berjalan seperti dulu. Meskipun aku tahu bahwa perasaan itu hanyalah bagian dari harapan yang masih rapuh. Mas Yogi mulai lebih banyak berbicara tentang masa depan, mengajukan ide-ide untuk memperbaiki hubungan kami, dan bahkan berbicara tentang bagaimana dia ingin mengubah dirinya menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Aku ingin percaya pada kata-katanya. Aku ingin percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, dia benar-benar berubah. Namun, di dalam hati, aku masih merasa cemas. Ada sesuatu yang tidak bisa aku hilangkan, perasaan bahwa ini semua terlalu cepat, bahwa perubahan yang dia tunjukkan terlalu sempurna untuk menjadi nyata. Sesuatu dalam diri Mas Yogi yang dulu selalu mengendalikan, yang suka mengatur segalanya, terasa masih ada di balik senyumnya yang ramah dan kata-kata manisnya. Lama-kelamaan, perasaan ragu itu semakin menjadi-jadi. Mas Yogi mungkin berusaha, tapi sikapnya yang dulu, yang penuh dengan kontrol dan ketidakpedulian terhadap perasaan orang lain, kembali muncul tanpa aku minta. Dia mulai mengungkit-ungkit masalah kecil yang pernah terjadi antara kami, dengan cara yang terasa menghakimi, seolah dia ingin membuat aku merasa bersalah atas segala yang terjadi. Kalau saja kamu lebih sabar waktu itu, semua ini mungkin bisa terhindari, katanya suatu malam setelah makan malam yang tampaknya berjalan baik-baik saja. Aku hanya ingin kamu lebih mendengarkan aku, Dinda. Bukankah itu yang kamu janjikan? Aku terkejut, bahkan sedikit marah mendengar kata-katanya. Aku bisa merasakan bagaimana sikapnya yang dulu, yang penuh dengan pemikiran bahwa dia selalu benar, mulai muncul kembali. Sepertinya dia merasa bahwa perubahan yang dia buat sudah cukup, dan aku harus menerima segala kekurangannya tanpa mempertanyakan apapun. Mas, kamu tidak bisa terus-menerus menyalahkan aku. Kita berdua yang ada di dalam hubungan ini. Kamu yang lebih dulu tidak menghargai perasaanku, dan aku sudah cukup memberi kamu kesempatan untuk berubah. Jawabku dengan suara yang bergetar, mencoba menahan amarah yang mulai memuncak. Namun, bukan itu saja yang terjadi. Ternyata, sikap manipulatifnya kembali terlihat ketika dia mulai melibatkan ibu dalam setiap percakapan. Dia menyuruh ibu untuk menjaga kedamaian di rumah, supaya tidak ada ketegangan antara kami. Ibu, kamu tahu kan, aku hanya ingin yang terbaik untuk keluarga ini. Dinda harus lebih bisa memahami aku, katanya dengan nada yang seolah-olah dia adalah satu-satunya yang benar.
Kata-katanya yang terdengar manis dan penuh perhatian sebenarnya menyembunyikan niat untuk mengendalikan situasi agar sesuai dengan keinginannya sendiri. Ibu, yang sudah terlalu banyak menyaksikan pertengkaran kami, hanya bisa terdiam, seolah tidak punya tempat untuk berbicara. Dia tahu bahwa meskipun Mas Yogi berubah untuk sementara, dia tetaplah orang yang sama, yang lebih memikirkan dirinya sendiri daripada orang lain. Perubahan yang dia tunjukkan semakin terasa seperti sebuah drama yang dimainkan hanya untuk mendapatkan kembali apa yang dia anggap haknya. Dia selalu berusaha membuatku merasa bahwa aku adalah orang yang salah, yang tidak bisa mengerti betapa berat beban yang dia hadapi. Sementara aku sudah cukup lelah dengan pengorbanan yang harus aku lakukan untuk mempertahankan sebuah rumah tangga yang ternyata tidak seimbang. Setiap kali aku merasa sedikit tenang dan mulai membuka hatiku, dia selalu berhasil memutarbalikkan segalanya, membuatku merasa bersalah dan semakin menjauh darinya. Aku mulai merasa terjebak dalam situasi yang sama sekali tidak aku inginkan. Mas Yogi selalu mengingatkan aku tentang betapa dia berusaha keras untuk berubah. Namun perubahan itu tidak benar-benar mengubah siapa dia. Setiap kali dia mengatakan bahwa dia ingin memperbaiki semuanya, dia sebenarnya hanya mencoba mengubah aku dan ibuku agar lebih bisa menerima keadaan. Aku merasa bahwa dia tidak benar-benar mengerti apa yang sudah terjadi. Perubahan yang dia tunjukkan terasa palsu, seperti sebuah topeng yang dia pakai untuk menyembunyikan sifat aslinya yang selalu ingin mengendalikan dan menuntut lebih dari orang lain. Aku akhirnya menyadari bahwa ini adalah sebuah permainan yang tak pernah berakhir. Mas Yogi mungkin bisa berpura-pura berubah, namun di balik itu semua, dia tetaplah orang yang sama, egois dan manipulatif. Semua yang dia lakukan hanya untuk mendapatkan kontrol kembali atas hidupku dan hidup Maira. Dengan berat hati, aku harus tetap melanjutkan proses perceraian. Aku harus keluar dari situasi ini, sekali lagi, sebelum semuanya terlambat. Aku tidak ingin terjebak dalam sebuah perubahan palsu yang hanya akan membawa lebih banyak kebingungan dan rasa sakit di kemudian hari. Malam itu, Mas Yogi datang ke rumah, mencoba berbicara denganku. Dia terlihat kacau, dengan wajah penuh penyesalan yang kurasakan sudah terlalu sering dia tunjukkan. Namun kali ini, aku tidak merasa sedikit pun terharu. Aku sudah lelah dengan alasan-alasan yang selalu datang terlambat, dengan permintaan maaf yang terasa seperti kata-kata kosong. Dia datang dengan sikap yang sangat berbeda, seakan-akan dia berusaha untuk menyentuh sisi empatik dalam diriku, berharap bisa meraih kembali pengampunan dan rasa sayang yang dulu ada. Dinda, aku tahu lagi-lagi aku telah membuat kesalahan besar. Aku salah, aku minta maaf, kata Mas Yogi dengan suara yang terdengar tulus, tapi aku sudah tidak bisa lagi tertipu oleh kata-katanya. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Semua yang ada dalam diriku saat itu adalah kebencian yang mendalam, rasa sakit yang sudah terlalu lama aku pendam. Tidak ada lagi ruang untuk memaafkan apa yang telah terjadi. Mas Yogi terlihat terguncang, dan aku bisa melihat matanya yang mulai berkaca-kaca. Dinda, tolong. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan tanpa kamu. Aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu, katanya, berusaha mendekat. Namun, aku menahan tubuhku dengan tegas, tidak memberi ruang bagi dia untuk mendekat. Kau mencintaiku. Aku terkekeh, merasa amarah mulai memuncak. Kau mencintaiku? Bagaimana mungkin kamu mencintaiku jika kau bisa dengan mudahnya memanipulasiku begitu saja? Apa cinta menurutmu hanya soal apa yang kamu inginkan, bukan tentang saling menghargai dan menghormati? Mas Yogi terdiam, tidak bisa berkata-kata. Dia mencoba meraih tanganku, tetapi aku menariknya dengan cepat. Jangan sentuh aku berkata, suara penuh kekuatan yang bahkan aku sendiri terkejut mendengarnya. Kamu sudah terlalu jauh melangkah, dan aku sudah tidak bisa mempercayaimu lagi. Semua yang terjadi ini adalah hasil dari pilihan-pilihanmu. Kamu bertanggung jawab atas semuanya, Mas. Aku merasa darahku mendidih. Dan meskipun aku tahu ini bukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah, aku tak bisa lagi menahan perasaan yang sudah terlalu lama terpendam. Aku sudah memberi terlalu banyak kesempatan padamu, lebih dari yang pantas kamu dapatkan. Tapi aku tidak akan membiarkan diriku terus hidup dalam kebohongan. Aku akan melindungi Maira, aku akan melindungi ibu, dan aku akan melindungi diriku sendiri. Jadi jangan harap aku akan menerima semua alasan dan permintaan maaf palsumu begitu saja.
Dia menatapku dengan ekspresi yang sulit aku baca. Ada perasaan kehilangan yang begitu jelas, tetapi di sisi lain, aku juga bisa merasakan bahwa dia tidak sepenuhnya menyerah. Mas Yogi selalu punya cara untuk membuat situasi menjadi lebih rumit, untuk menarik simpati orang lain dan membuat mereka merasa kasihan padanya. Tetapi kali ini, aku tidak akan jatuh dalam perangkap itu lagi. Tidak ada lagi tempat untuk dia dalam hidupku, dan aku tahu bahwa jika aku terus memberi kesempatan padanya, aku hanya akan kembali ke titik yang sama, selalu merasa disakiti dan dihancurkan sedikit demi sedikit. Mas Yogi tidak bisa lagi berkata-kata. Hanya ada keheningan yang menegangkan di antara kami. Malam itu, saat aku duduk di meja makan bersama ibu dan Maira, aku merasa semua perasaan yang selama ini terkunci dalam diriku akhirnya mulai meledak. Ibu, yang selama ini menjadi tempatku bersandar, selalu memberiku nasihat dengan penuh kebijaksanaan, melihat dari luar dengan hati yang penuh kasih. Aku tidak bisa menutupi ketegangan yang terasa begitu jelas dalam diriku. Maira, yang biasanya ceria dan penuh tawa, tampak seperti menyadari perubahan besar yang terjadi dalam rumah kami. Mungkin dia belum sepenuhnya mengerti, tetapi aku tahu bahwa dalam beberapa cara, dia merasakan ketegangan yang ada di antara kami. Ibu, aku memulai dengan suara yang sedikit serak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku sudah mencoba, Ibu. Aku sudah memberikan banyak kesempatan. Tetapi semakin lama aku terus berusaha, semakin aku merasa diriku hilang. Aku tidak tahu siapa aku lagi. Aku tidak tahu bagaimana bisa melanjutkan hidup seperti ini. Aku sudah lelah, Bu. Maafkan aku jika akhirnya ini terjadi. Ibu menatapku dengan penuh perhatian. Dia tidak menyela, hanya memandangku dengan tatapan lembut yang penuh pengertian. Aku tahu bahwa meskipun dia ingin aku bertahan, dia juga tahu betul bagaimana rasanya hidup dalam ketidakpastian, dalam perasaan yang tidak dihargai. Dia tidak akan pernah memaksaku untuk tetap bersama seseorang yang tidak lagi membuatku bahagia. Dinda, kata ibu akhirnya, suaranya tenang namun penuh makna. Keputusan seperti ini memang bukan keputusan yang mudah. Terkadang, kita harus melepaskan sesuatu yang kita cintai, agar kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Ibu tahu kamu mencintai Yogi, tetapi apakah cinta yang seperti itu masih pantas dipertahankan? Kamu sudah memberikan banyak kesempatan padanya, tetapi dia telah memilih untuk mengecewakanmu. Kamu sudah cukup memberikan pengorbanan, anakku. Sekarang, saatnya untuk memikirkan dirimu sendiri dan Maira. Aku menunduk, air mata mulai mengalir di pipiku. Kata-kata ibu menyentuh hati yang selama ini terbelenggu oleh rasa takut akan keputusan besar ini. Aku takut. Takut kehilangan apa yang dulu kuanggap sebagai rumahku. Takut kehilangan rasa aman yang dulu pernah ada, meskipun sekarang hanya tinggal kenangan. Takut akan perubahan, meskipun perubahan itu mungkin membawa kebahagiaan yang lebih baik. Ibu, aku takut, Bu. Aku takut kalau aku salah. Takut kalau keputusan ini akan menghancurkan segalanya. Tapi aku tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku tidak bisa terus hidup bersama seseorang yang tidak bisa menghargai aku dan Maira. Kami pantas mendapatkan lebih dari ini. Ibu meraih tanganku, menggenggamnya erat, memberikan kenyamanan yang aku butuhkan. Kamu tidak akan pernah sendiri, Dinda. Kamu punya ibu dan Maira. Kita akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Kamu sudah cukup kuat untuk melalui semua ini, dan apapun yang terjadi, kita akan saling mendukung. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu untuk membuat keputusan yang benar. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ibu benar. Ini adalah keputusan yang tepat. Aku tidak bisa membiarkan Maira tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ketegangan dan ketidakpastian. Setelah perceraian yang menyakitkan itu, aku mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah kelegaan yang datang perlahan, meskipun hati ini masih terasa kosong dan penuh luka. Setiap hari menjadi perjalanan baru, sebuah perjalanan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya, namun juga penuh dengan harapan yang mulai tumbuh di dalam diriku. Maira tampak lebih ceria, mungkin tidak sepenuhnya mengerti apa yang telah terjadi, tapi dia merasakan kebahagiaan yang baru di rumah kami yang tenang ini. Ibu selalu ada di samping kami, memberikan dukungan tanpa syarat, menjaga kami dari segala ketegangan yang dulu selalu ada. Meski semuanya terasa baru dan berbeda,
Aku tahu bahwa ini adalah jalan yang benar, meskipun ada banyak rasa takut yang harus aku atasi. Mas Yogi, sebaliknya, terus terperosok dalam kesulitan yang dia buat sendiri. Setelah perceraian, dia menjadi bayangan dari dirinya yang dulu, yang penuh dengan kekuasaan dan kontrol. Bisnis yang dulu begitu menguntungkannya mulai runtuh satu persatu. Semua orang yang dulu mengaguminya mulai menjauh, dan bahkan para mitranya yang dulu setia kini berbalik mengkhianatinya. Bisnis yang dulu dia banggakan kini terjerembab dalam kebangkrutan, dan semua yang dia anggap sebagai keunggulan dalam hidupnya sekarang tampak seperti pasir yang hancur diterpa ombak. Setiap kali aku mendengar kabar tentang kesulitan yang dihadapinya, aku merasa sedikit lega, meskipun tidak bisa sepenuhnya merasa senang. Aku tidak ingin melihatnya menderita, tetapi aku tahu bahwa ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. Dia telah memilih untuk menghancurkan segalanya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang pernah mempercayainya. Setelah perpisahan itu, hidup kami benar-benar mulai berubah. Ibu dan aku membangun rutinitas baru bersama Maira. Kami merencanakan masa depan dengan lebih penuh harapan, meskipun kami tahu masih ada banyak tantangan yang harus kami hadapi. Namun, kali ini, kami merasa lebih kuat. Kami saling menguatkan satu sama lain, dan itu memberi kami kekuatan untuk melangkah maju. Mas Yogi, yang dulu sangat percaya diri, kini tinggal dengan kenyataan pahit bahwa dia telah kehilangan segala-galanya. Bisnisnya yang bangkrut hanya bagian dari kegagalan yang lebih besar. Wanita yang dulu dia anggap bisa menggantikanku akhirnya meninggalkannya ketika dia tidak lagi memiliki apa-apa untuk ditawarkan. Semua orang yang dulu mengelilinginya kini menjauh, dan dia hanya tersisa dengan kesepian dan penyesalan. Dia tidak bisa kembali ke masa lalu, dan semua yang dia banggakan kini hanyalah kenangan yang terhapus oleh waktu. Terkadang aku bertanya-tanya, apakah dia benar-benar menyadari apa yang telah dia lakukan? Apakah dia mengerti betapa dalamnya luka yang telah dia sebabkan? Betapa banyaknya kebahagiaan yang telah dia hancurkan hanya karena keegoisannya? Aku tidak tahu. Tetapi aku tidak lagi peduli. Yang penting, aku dan Maira sudah menemukan jalan kami sendiri. Kami tidak lagi terikat oleh masa lalu yang kelam. Kami tidak lagi terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan kebohongan, pengkhianatan, dan rasa sakit. Hari-hari berlalu, dan meskipun kami harus melalui banyak kesulitan, kami selalu menghadapinya dengan kepala tegak. Setiap langkah yang kami ambil membawa kami lebih dekat ke kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan yang tidak lagi dibayangi oleh ketakutan dan kekhawatiran akan pengkhianatan yang datang begitu mendalam. Aku tahu bahwa Mas Yogi mungkin akan terus merasakan akibat dari semua yang dia lakukan, tetapi aku tidak lagi merasa terikat oleh rasa kasihan atau kebingungannya. Aku tidak lagi ingin menghabiskan hidupku meratapi apa yang telah hilang, karena yang paling penting sekarang adalah masa depan kami, masa depan yang lebih cerah, lebih tenang, dan lebih penuh dengan cinta. Sekarang, aku dan Maira menjalani hidup kami dengan lebih sederhana namun penuh makna. Kami memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup untuk membuat kami merasa kaya. Kaya dalam cinta, kaya dalam kebahagiaan, dan kaya dalam kedamaian. Mas Yogi mungkin telah kehilangan semuanya, tetapi aku sudah menemukan kembali diriku. Aku sudah menemukan kebahagiaan yang selama ini hilang, dan itu adalah hadiah terindah yang pernah aku dapatkan. Maira tumbuh dengan penuh kasih sayang, dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli padanya, dan aku tahu bahwa dia akan tumbuh menjadi seseorang yang kuat, penuh kasih, dan berani menghadapi dunia ini. Kami akan terus berjalan bersama, menghadapi dunia dengan keberanian baru dan penuh harapan. Dan Mas Yogi, dia akhirnya menyadari kesalahannya, ketika semuanya sudah terlambat. Tetapi bagiku, itu sudah tidak lagi penting. Aku telah menemukan jalan hidupku sendiri, dan aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Kami, aku, ibu, dan Maira, akan terus melangkah maju, menjalani hidup dengan kebahagiaan yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun atau siapapun. Kami telah mengalahkan segala yang datang dengan cinta, keteguhan hati, dan kebijaksanaan yang kami pelajari dari pengalaman kami. Dan itu adalah kemenangan yang paling berharga dari semuanya.